Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita untuk bisa duduk bermuajahah di majlis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, selama kita di majlis ilmu ini, Allah ampuni dosa kita, Allah angkat amal ibadah kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Ayuhal ahibbatul kiram, kajian kita pada hari ini kita membahas tentang hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umamah al-Bahili radhiyallahu taala an. Umamah al-Bahili sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam sejarah termasuk orang yang pertama kali berdakwah ke Madinah. Beliau penduduk Madinah tapi berdakwah juga di Madinah. Umamah al-Bahili, dia mendengar ada seorang nabi, ada seorang rasul utusan Allah di Makkah. Dia datang ke Makkah sendiriannya, ingin dibai'ah oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibai'ah oleh Nabi, Umamah al-Bahili balik lagi ke Madinah. Bayangkan jarak antara Makkah dan Madinah jauh. Jauh sekali. Kalau berjalan kaki 7 hari 7 malam dari Madinah ke Makkah, Umamah al-Bahili berjalan sendirian sampai di Makkah. Dibai'ah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik dia lagi ke Makkah, ke Madinah. Balik lagi ke Madinah untuk mensyiarkan Islam. Sampai di Madinah, Umamah al-Bahili menyampaikan kepada tokoh-tokoh yang ada di Madinah bahawa ikutlah agama yang benar, ikutlah agama yang lurus. Agama yang benar, agama yang lurus adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun yang ingin mendengarkan ajakan tawaran daripada Umamah al-Bahili. Jangankan mereka membantu Umamah al-Bahili, sehingga mereka menghina dan menganiaya Umamah al-Bahili. Ketika musim panas yang begitu sangat dahsyat sekali, terik panas matahari, Umamah al-Bahili kehausan. Memang panasnya di Madinah luar biasa. Madinah tu kalau musim panasnya dahsyat, maka kurma yang lezat itu, kurma yang manis itu kurma Madinah, karena panasnya yang begitu kuat sekali. Seluruh masyarakat dilarang untuk berdialog, untuk berjumpa dengan Umamah al-Bahili. Tak boleh. Kalau ada kedapatan masyarakat Madinah yang membantu berdialog, bertemu dengan Umamah al-Bahili, maka masyarakat itu, orang itu akan dibunuh. Semua masyarakat Madinah, dulu namanya Yasrib, tak ada yang ingin berjumpa dengan Umamah al-Bahili. Tapi Umamah al-Bahili tak goyang sedikit pun imannya. Dia sudah kuat imannya. Tak ada sedikit pun rasa ragu di dalam hatinya untuk meninggalkan. Tak ada. Dia tetap kokoh dengan Islam, kokoh dengan Nabi, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terik matahari panas tadi, Umamah al-Bahili kehausan, haus yang sangat kuat sekali, haus yang sangat dahsyat sekali, sehingga Umamah al-Bahili bertanyalah kepada, meminta airlah, meminta minum Umamah al-Bahili kepada tokoh kafir, tokoh Madinah tadi. I'tinil ma, tolong beri aku air, tolong beri aku air, aku nak minum, tolong bantu aku. Kata penduduk Madinah, minta ke Muhammad yang ada di Makkah. Itu kan nabimu, minta ke Muhammad.
Ke Muhammad saja engkau minta minum, jangan ke kami. Kami berbeza kami dengan agama Muhammad, ke Muhammad saja. Akhirnya Umamah Al-Bahili pergi. Ada satu sahabat Umamah Al-Bahili yang sangat dekat dengan Umamah Al-Bahili, menawarkan minuman. Ini engkau haus? Ya, silahkan minum airku ini. Minum silahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ditengok nak diminum oleh Umamah Al-Bahili, rupanya isinya darah dan nanah. Begitulah perjuangan para sahabat Nabi dahulu kala berdakwah untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di Madinah Umamah Al-Bahili tetap mensyiarkan dakwah. Saking terik matahari yang panas, Umamah Al-Bahili tidur. Dia tutup matanya dengan selendang yang ada pada dirinya. Dia tutup dalam keadaan haus. Minum pun tak ada. Matahari pun sangat kuat. Panas, cuaca luar biasa. Tidur Umamah Al-Bahili dalam keadaan kehausan. Ketika tidur itulah datang ada seorang yang membawa air dalam mimpinya. Kemudian air itu diminumkan kepada mulut Umamah Al-Bahili. Diminum, diteguk oleh Umamah Al-Bahili sampai puas Umamah Al-Bahili meminum air itu. Setelah Umamah Al-Bahili bangun, Umamah Al-Bahili tak pernah haus sedikit pun dan sekalipun. Maka ini yang lama betul teringat oleh beliau, bahawa mimpi minum pernah ia lakukan dan ia tak pernah haus lagi setelah mimpi itu. Kemudian selang beberapa lama setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Ia ceritakanlah peristiwa hijrah. Ia ceritakanlah peristiwa perjuangan dakwah dia kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya, engkau tahukah orang yang mengantarkan makanan kepadamu dalam mimpimu itu? Mengantarkan minuman kepadamu dalam mimpimu itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, fa innahu li, orang itu adalah aku, kata Rasulullah, wa akhadtu minal jannah, aku ambil air itu daripada surga. Jadi orang yang sudah pernah mencicipi minuman surga walaupun lewat mimpi di dunia ini, itulah dia Umamah Al-Bahili. Maka minuman surga ketika kita minum, kita tak pernah merasakan kehausan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu periwayat hadis Umamah Al-Bahili. Hadis ini dirawikan oleh Imam Abi Daud. Imam Abi Daud merawikan hadis ini. Bunyinya hadis apa? Ini kajian kita pada hari ini. Bunyinya hadis Nabi SAW. Hadisnya pendek tapi maknanya luar biasa. Hadisnya singkat tapi cukup memberikan arti kepada kita semua. Apa kata Nabi SAW? Man masya ila salatil maktubatin. Siapa masya yang berjalan, siapa berjalan ila salatin kepada salat, siapa yang berjalan menuju salat, siapa yang berjalan untuk melaksanakan salat maktubatin, melaksanakan salat fardu, fahiya kahajjatin, maka orang itu samalah dia mendapatkan pahala haji, tapi mutahiran, dalam keadaan bersuci. Ini anjuran syariat. Ketika kita nak berangkat ke masjid, ingin salat berjamaah di masjid, berwuduklah kita di rumah dulu. Dianjurkan dalam keadaan bersuci kita di rumah. Mandilah kita di rumah dulu. Berwuduklah kita di rumah dulu. Mandi, beruduk sehingga kita dalam keadaan suci. Jadi kata Nabi, siapa, kata Rasulullah SAW ni, siapa yang dia berjalan ke masjid untuk melaksanakan solat wajib, siapa yang berjalan ke masjid untuk melaksanakan solat fardu dalam keadaan bersuci, di rumah dia ambil wuduk, kemudian dia berjalan ke masjid, falahu kanal hajj, maka orang itu samalah mendapatkan pahala haji. Maka Allah itu sangatlah adil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan saja orang kaya yang bisa mendapatkan pahala haji. Kita orang miskin pun, orang fakir pun bisa mendapatkan pahala haji itu. Bagaimana caranya? Dengan cara dia berjalan pergi ke masjid untuk salat wajib, dia berjalan pergi ke masjid untuk salat fardu, tapi di rumah dia sudah berwuduk, di rumah dia sudah bersuci, makanya dia mendapatkan pahala haji. Kemudian dilanjutkan oleh baginda Nabi SAW, wa man masya ila salatin nawafil, siapa yang berjalan untuk melaksanakan salat nawafil, salat sunnah,
maka dia mendapatkan pahala umrah. Tapi tetap kuncinya bersuci di rumah. Jadi kuncinya ini suci di rumah itulah. Kalau kita bersuci di rumah, berwuduk di rumah, berjalan ke masjid untuk salat tarawih, dapat pahala umrah. Berjalan ke masjid untuk salat duha, dapat pahala umrah. Berjalan ke masjid untuk salat sunat tahiyatul masjid, salat sunat mutlak, salat sunat wuduk, salat sunat lain sebagainya, maka kita mendapatkan pahala umrah. Maka di dalam Ramadan kita mendapatkan pahala yang banyak sekali. Dapat pahala haji, dapat pahala umrah. Pahala haji, kita solat isya ke masjid dalam keadaan berwuduk. Setelah solat isya, kita melaksanakan solat fardu, solat sunnah tarawih, mendapatkan pahala umrah. Maka orang yang berpuasa, yang dia sering datang ke masjid solat isya, solat tarawih, maka dia samalah setiap hari melaksanakan haji dan setiap hari pula melaksanakan umrah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan amalan yang dianjurkan oleh Nabi ini dan bisa kita mengistiqamahkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.